Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali ya di dalam kegiatan atau acara ya, sharing season yang diadakan oleh Sofir Mahasiswa. Kita patut ya untuk selalu mensyukuri atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat terutama, kemudian juga nikmat kita masih diberikan waktu untuk senantiasa belajar gitu ya, belajar mengenai ilmu-ilmu Allah gitu yang ketika kita belajar ini kita diharapkan agar bisa selalu menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Kita senantiasa berdoa semoga di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas hal yang menarik nih mengenai sains ya gitu ya, mengenai ya tentang sains ya gitu. Bagaimana sih pandangan Islam terhadap sains itu seperti apa ya gitu? Karena kalau teman-teman lihat itu kan banyak sekali ya di luar sana itu yang mengatakan bahwasanya ya sains dengan Islam itu berbeda ya gitu dan harus dipisahkan. Dan Islam itu ya tidak bisa digabungkan dengan sains ya gitu. Dan bagaimana jawabannya? Oke, nanti kita akan bahas ya gitu ya oleh pembicara kita Mas Ragil. Assalamualaikum Mas Ragil, udah di sini ya. Waalaikumsalam. Oke. Ya, alhamdulillah sudah bergabung pembicara kita. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman bisa pertama-tama menghidupkan dulu kameranya teman-teman untuk menghormati juga pembicara kita pada malam hari ini. Kemudian teman-teman juga bisa menyiapkan catatannya apabila nanti ada faedah-faedah penting, ada ilmu-ilmu yang penting yang teman-teman uh, ingin mencatatnya, silakan dicatat ya gitu ya, karena ilmu itu seperti hewan liar, kita harus mengikatnya dengan tulisan. Agar apa? Agar ilmu tersebut tidak hilang cepat ya gitu ya, tidak hilang secara cepat seperti itu. Oke, teman-teman bisa di on cam kan ya apabila tidak ada usul syar'i, biar untuk menghormati pembicara juga, silakan teman-teman. Oke. Oke. Maaf, nggak bisa on cam ya aku ya. Oke, apa? Yang lainnya bisa on cam teman-teman. Sambil saya persiapkan dulu untuk PPT-nya gitu. Oke, ada unsur syar'i. Baik. Oke, sudah terlihat ya untuk presentasinya. Oke, ini nanti akan disampaikan oleh Mas Ragil kayak gitu ya. Oh ya, mungkin teman-teman yang barangkali yang baru gabung kayak gitu ya. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Jadi untuk sharing season ini akan diadakan setiap Rabu malam dengan berbagai ilmu ya yang kita sharingkan kayak gitu dari teman-teman.
yang mencakup berbagai ilmu. Nanti teman-teman apabila ingin ingin bergabung lagi silahkan kayak gitu, karena ini setiap Rabu malam itu ada, dan ini diadakan oleh Software Mahasiswa. Apa itu Software Mahasiswa? Software Mahasiswa itu sebenarnya sebuah perusahaan kayak gitu ya, sebuah perusahaan yang memang fokusnya itu ke mahasiswa, karena slogan kita itu adalah menemani langkah suksesmu. Jadi berbagai ilmu yang dibutuhkan mahasiswa itu ya kami sediakan kayak gitu ya. Jadi beberapa software ya gitu. Kemudian layanan apabila teman-teman kesulitan mengenai jurnal dan sebagainya itu kami bisa bantu. Bukan joki ya, tapi layanan ya gitu. Layanan jasa yang itu tidak buat dari awal enggak ya gitu. Tapi kami bantu untuk bagaimana untuk mempercepat itu kayak gitu. Oke, silahkan tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja ya masuk ke dalam sharing season pada malam hari ini, ayat-ayat fisika antara Islam dan sains. Silahkan Mas Ragil untuk dibuka. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya masuk ya? Boleh cek dulu. Oke, masuk Mas. Aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala barakatin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang masih memberikan nikmat sehat pada malam hari ini, teman-teman semua yang masih bisa diberikan kesempatan ya. Walaupun saya di sini dapat amanah sebagai pemantik atau pengisi ya, bukan menutup kemungkinan saya lebih baik dari teman-teman ya. Dan salat dan salam semoga tercurah senantiasa pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat beliau yang diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya tema yang cukup berat bagi saya. Sebenarnya Mas MC yang lebih cocok nih istilahnya. Di bawah tadi. Oke, di sini hanya saya mungkin sharing-sharing ya terkait pengalaman terutama saya di riwayat pendidikan saya di fisika, prodinya fisika ya. Jadi bukan anak pendidikan, tak berpendidikan itu. Di UNES itu mungkin di sini ada teman-teman dari UNES juga, salam kenal ya. Kita masih saudara. Oke, tadi udah disinggung sama Mas Rivaldo yang mengenai Islam dan sains. Sekarang-sekarang ini emang kalau dari saya merasanya juga antara materi keagamaan sama materi sains itu terpisah gitu. Walaupun kita udah mencoba di teman-teman di MIPA itu udah mencoba bikin kajian yang saintis, tapi peminatnya juga sama aja. Yang join juga teman-teman Rohis sendiri. Jadi teman-teman yang non Rohis itu jarang ikut kan. Nah, seperti itu. Walaupun saya juga pernah sering baca skripsi dari teman-teman yang Universitas Islam katanya ya. Seringkali skripsinya ada mencantumkan nama ayat Al-Quran gitu ya. Tapi hanya sebagai formalitas yang menurut saya nggak sampai masuk ke makna. Gitu. Nah, harapannya mungkin malam ini saya coba sharing bahwa Islam sama sains itu nggak bercanda ya, tapi saling mendekati dan saling melengkapi. Mungkin bisa di next Mas Rivaldo. Ikut gerak gak ya PPT-nya? Belum ke slide ya. Sambil menunggu mungkin saya menyampaikan sedikit ya. Nah, ini dia muncul. Nah, mungkin ini sebagai pembuka untuk sharing malam ini. Saya mengambil surat Ali Imran ayat 190 ya. Bahwa artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Di sini mungkin sebagai fondasi kita berpikir ya bahwa
umat Muslim terutama ini ya, kita didorong untuk berpikir secara analisis ya, akademik atau mungkin secara logika ini ya. Jadi nggak hanya berpikir tahayul, walaupun di Indonesia kebanyakan kita orang yang malas mikir ya, kayak misal mitos gitu ya, mitos kalau nggak boleh makan A ini, nggak boleh makan di depan pintu dan sebagainya, mungkin nanti jodohnya bakal ini gitu. Nah itu kan kalau secara logika kan itu kan nggak ada hubungannya gitu ya, tapi kita hanya sebatas percaya, kita nggak sampai tahu maksudnya itu gimana. Jadi dari ayat ini Allah tuh mendorong kita untuk berpikir logika, gitu. Nggak pasrah-pasrah banget aja. Awalan lah gitu. Seringkali kita gitu kan. Kita nggak berpikir kritis gitu ya. Salah satu bukti ya, bahwa orang Muslim bisa dibilang malas untuk berpikir ya. Misalnya contohnya itu misal mukjizat Nabi Musa ya. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu punya mukjizat, diberi mukjizat untuk membelah lautan ya. Nah, apakah membelah lautannya itu laut itu terbelah begitu saja gitu? Ataukah ada Allah berikan sesuatu yang mungkin ada suatu bantuan, mungkin laut terpisahnya itu gara-gara apa sih gitu? Kita orang Muslim tuh hanya rata-rata itu hanya membenarkan saja bahwa ada peristiwa itu. Kita nggak sampai masuk ke teorinya. Lautan itu bisa terpisah itu caranya gimana? Jadi mungkin orang non Muslim malah yang membuat teori itu. Misalnya salah satu teorinya itu bahwa lautan terpisah itu gara-gara angin yang berembus gitu. Jadi perkiraan waktu itu ada badai. Badainya itu membuat angin yang cukup kencang, jadi lautan itu bisa terpisah. Nah itu ada teori kayak gitu, makanya kenapa Nabi Musa bisa membelah lautan itu karena Allah berikan bantuan lewat angin. Dan orang Islam itu hanya membenarkan, memang mukjizat Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Hanya sebagai rata-rata sekarang ini hanya sebagai pembenaran. Dan kalau kita melihat, kemarin saya coba waktu masih hangat-hangatnya penghargaan Nobel ya, penghargaan yang cukup bergengsi bagi teman-teman saintis terutama itu. Yang menang rata-rata ya non kafir lagi. Kalau kita lihat track penghargaannya, yang ilmuwan yang beragama Muslim itu hanya tiga dari berapa puluh atau berapa ratus ilmuwan. Kita hanya 3 yang masuknya, dan itu bukan orang Indonesia. Padahal kita negeri yang mayoritas Muslim. Ada yang salah berarti gitu kan? Apakah kita sudah benar-benar jauh ini memisahkan Islam dengan sains? Padahal Allah sains itu kan basisnya memang logika ya, atau mungkin pertanyaan gitu. Nah, apakah ayat ini udah nggak relevan bagi kita? Kalau udah nggak relevan berarti kan kita sudah menjauh dari Al-Quran atau sumber dari segala sumber keilmuan gitu ya. Padahal ilmu, mungkin saya pengen bertanya pada teman-teman ya. Antara ilmu fikih nih ya, ini sama-sama ilmu hukum ya. Ilmu fikih kan mungkin hukum untuk ibadah, sama fisika yang mungkin bisa dibilang hukum alam semesta itu. Nah, menurut teman-teman lebih baik mana antara fisika sama ilmu fikih? Mungkin bisa menulis di kolom komentar. Kira-kira lebih bagusan mana? Mungkin 10 detik yang bisa bantu di kolom komentar. Kira-kira. Kita sudut pandang. Iya. Oke, udah 10 detiknya. Mungkin 2 jawaban tadi sudah mewakili dari teman-teman. Iya, betul. Sebenarnya ilmu itu nggak ada ilmu yang ini, nggak ada ilmu yang mundorot, nggak ada ilmu yang buruk. Karena semua ilmu itu sumbernya kan dari Al-Quran ya. Kayak ilmu fikih sumbernya juga Al-Quran. Ilmu fisika juga sumbernya dari Al-Quran. Mungkin nanti habis slide ini kita bisa mungkin saya bisa memastikan bahwa fisika juga bersumber dari Al-Quran juga.
ilmu yang bermanfaat, apa ya, ilmu itu, iya, itu sebagai medianya ya. Tapi sumber pakar itu kan sumbernya juga dari Al-Quran. Semua ilmu itu bermanfaat, ya, nggak ada yang, misal kita belajar ilmu fikih, ilmu akhirat nih, kalau ilmu fisika, ilmu duniawi gitu ya, enggak kan? Kata Imam Al-Ghazali deh, kalau nggak salah, ilmu itu nggak ada ilmu akhirat, nggak ada ilmu duniawi ya, nggak ada ilmu akhirat sama ilmu duniawi. Semua ilmu itu akhirat ketika ilmu itu kita menyampaikannya dengan ikhlas. Jadi ilmu fisika juga bisa menjadi ilmu akhirat kalau kita bisa memberi manfaat untuk hal yang banyak. Misalnya kita punya smartphone ini yang kita bisa pakai buat nge-zoom nih. Itu kan juga dasarnya dari ilmu fisika di situ. Ada manfaat juga di situ ya. Ada kontribusi dari para ilmuwan di situ. Nah, itu juga menjadi ilmu yang bermanfaat ketika diaplikasikan atau menjadi kebaikan kayak smartphone ini bisa menjadi media untuk sharing kayak semacam ini, jadi bermanfaat ya. Jadi pahalanya itu pahala jariah ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada ilmu dunia sama ilmu akhirat, semuanya ilmu akhirat kalau kita ikhlas menyampaikannya gitu ya. Oke, mungkin bisa lanjut next slide, Mas Rivaldo. Nah, mungkin kita bisa melihat ya ke masa lalu mengenai kejayaan Islam, di mana sains sama Islam itu benar-benar bersatu padu untuk membentuk sebuah peradaban yang maju. Karena salah satu tanda sebuah peradaban itu kan banyak naskah atau banyak tulisan atau banyak pemikiran ya. Kayak misalnya peradaban Mesir, kita tahu ada peradaban Mesir itu kan dari relief-relief kuno di piramid misalnya, atau kita tahu peradaban Candi Borobudur, kita bisa melihat reliefnya ya. Walaupun di Indonesia juga kita kesulitan mencari tahu peradaban Indonesia karena kalau saya ketahui itu peradaban di Indonesia emang orangnya jarang menulis, jadi bukan berada di peradaban, tapi nggak ada bukti peradaban itu kemana ya. Walaupun kita, secara katanya kapal itu mau dari Indonesia ini ya, teori yang mayoritas di apa ya? Yang mayoritas dipercayai gitu ya. Nah, salah satunya waktu di zaman kejayaan Islam, mungkin teman-teman ada yang tahu ini siapa? Beliau siapa? Ada yang tahu ya? Ya, saya juga awalnya nggak tahu ya, tapi saya mencari tahu. Ini beliau namanya siapa ya? Saya lupa, astagfirullah. Bentar ya. Abbas bin Firmas ya. Namanya Abbas bin Firmas. Beliau fisikawan sekaligus ulama nih ya. Beliau ini inspirator atau mungkin inisiator ya dalam hal dunia penerbangan ya. Dan beliau uniknya yang katanya Islam sama sains sekarang ini terpisah, tapi beliau terinspirasi dari salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Mulk ya, ayat 19 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengaturkan sayapnya di atas mereka, tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah, beliau itu apa ya? Dari ayat ini beliau merasa terinspirasi. Apakah manusia juga nggak bisa terbang ya, bahwa apakah burung itu terbang dengan sendirinya ya? Jadi beliau juga merakit, pengen manusia itu pengen bisa melihat dunia lebih luas. Kalau kita terbang kan kita bisa melihat hamparan yang lebih luas ya, jangkauannya lebih luas ya. Walaupun dalam skenario-nya beliau mengalami cedera ya, karena beliau lupa bikin sayap atau pengendali apa ya, ekornya itu lupa. Jadi dia hanya bikin sayapnya aja.
Jadi waktu terjun dia nunjuk gitu, nggak ada penahannya, jadi dia nggak bisa mendarat dengan landai gitu ya. Nah itu emang salah satu pengorbanan ilmuwan sih menurut saya. Karena riset itu bukan apa ya, tujuannya bukan harus jadi sebuah produk yang jadi. Jadi kegagalan itu juga sebuah produk ya, nggak harus produk yang benar-benar sukses ya. Karena dari kegagalan kita bisa belajar itu, bisa mengevaluasi untuk menuju sukses. Contohnya yang bikin lampu namanya siapa ya? Yang bikin lampu ya, kok saya lupa ya, ngeblank ya. Ya intinya beliau pernah berkata, saya bisa memberi 1000 cara untuk 1000 cara membuat lampu yang gagal, tapi saya bisa membuat satu cara sukses untuk membuat lampu. Ya, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bahwa membuktikan gitu ya bahwa Islam sama sains itu nggak terlepas ya. Hanya saja kita terlalu fokus apa ya? Terlalu fokus mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lainnya. Walaupun misalnya contohnya Israel ya, dia tahu kalau sungai apa itu ya saya lupa bakal mengering gitu ya. Tapi Israel membuat teknologi yang bisa mengubah air laut menjadi air biasa secara massal ya, secara masif. Gitu. Dia bisa dan katanya juga walaupun orang non Muslim gitu ya, orang Yahudi, dia percaya hadis mengenai apa ya, yang menanam pohon kurkut ya kalau nggak salah namanya. Nah sekarang ini Israel juga menanam itu. Jadi yang lebih percaya itu siapa sih? Orang Islam sendiri atau orang yang non Muslim ya? Nah itu menjadi sebuah tamparan kita bersama ya sebagai Muslim. Sudah sejauh mana kita menjauhi sumber ilmu Quran tadi. Oke. Dan mungkin teman ini sedikit isu di nasional ya. Kemarin kalau teman-teman mengikuti sedikit G20 ya, G20 di Bali, di akhir G20 itu kan para negara-negara maju atau negara Eropa mereka itu kan memberikan investasi mengenai energi terbarukan ya, yang cukup besar ya. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya dan saya pernah mengikuti pembicaraan dari pakar ekonomi politik ya, sebenarnya itu kan teknologi dari negara maju dan setahu saya di riset di Indonesia mengenai energi terbarukan itu minim banget ya. Nah itu malah kita menjadi bergantungan dengan mereka, lebih tergantung ya. Kalau misal kita beli alatnya nih, kita ini sebagai operator yang mungkin ganti panelnya, ganti bautnya dan sebagainya, kita hanya bagian dari itu, tapi untuk teknologinya kita nggak dapat ya, walaupun kata Bu Menteri Ketenagakerjaan ya, ini agak sedikit politik ya, katanya investasi mengenai teknologi itu katanya untuk transfer teknologi ya. Tapi nyatanya selama ini kan kita nggak merasakan itu, kita hanya sebagai operator saja, kita hanya sebagai operator alatnya saja, kita nggak tahu alat ini cara bikinnya gimana, manufakturnya gimana, kita nggak sampai ke situ. Iya, kita hanya kebagian sedikit lah untuk teknologi itu, dan kita bangga ini. Dan mungkin saya sedikit kurang serg ya dengan misalnya kayak youtuber yang walaupun temanya teknologi ya, tapi dia hanya unboxing teknologi negara lain ya. Misalnya ada smartphone baru, unboxing gitu kan. Nah, itu kita hanya tahu speknya saja, kita hanya tahu mungkin cara ganti spare part-nya aja gitu ya. Kita nggak tahu bikin spare part-nya itu gimana, kita nggak punya arah ke sana ya, hanya unboxing doang gitu. Nah, harapannya kita sebagai Islam juga minimal punya teknologi atau apa sih, punya minat mengenai teknologi nih, bahwa agama sama teknologi itu nggak terpisah ya, karena itu untuk kemajuan atau kemaslahatan umat ya.
katanya kan Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Nah, kenapa kita nggak membenarkan itu, atau kita nggak sampai ke actionnya ini ya? Kita hanya sebagai memakai saja, ya. Yaitu mungkin kita semua gitu ya, terutama saya. Nah, mungkin bisa di next slide itu. Nah, untuk mengejar beberapa ketertinggalan tadi, kita harus tahu posisi kita sekarang di mana. Mungkin ini slide selanjutnya lebih ke apa ya, penyadaran ini, atau mungkin tamparan bagi kita semua, terutama saya. Kita tahu bahwa Indonesia itu kan luas banget ya. Itu sekitar 5 juta kilometer persegi, dan populasinya juga banyak, 270 juta. Ya. Dan mayoritas itu beragama Muslim. Ini saya ngambil di website Indonesia.id beberapa bulan kemarin, jadi cukupnya masih relevan. Kita tahu sumber daya alam kita seberapa tingginya sih dengan negara-negara Eropa, gitu kan. Tapi kenapa kita selalu menjadi negara yang memiliki GDP yang medium, negara yang nggak bisa dibilang maju, GDP-nya masih menengah ya. Kita nggak bisa. Kalau kita katanya ya, kata salah satu tokoh gitu ya, kalau kita hanya berproduksi di pangan, ya, kita akan selalu menjadi negara tengah, ya. Kita nggak bisa sampai negara maju. Untuk menjadi negara maju, maka kita harus ke manufacturing atau ke teknologi. Dan pangan ini jangan sampai lupa juga sih, kayak gitu. Nah, sekarang ini kan kita kebanyakan ekspornya itu kan ekspor barang-barang pangan atau barang-barang bahan mentah gitu. Untuk teknologi kita jarang ya, walaupun saya pernah melihat data Indonesia itu pernah ekspor mobil, tapi kan ekspornya itu mobil-mobil Jepang. Jadi teknologi Jepang pembuatannya di Indonesia terus diekspor. Ya. Kita hanya sebagai perakitnya saja, kita nggak sampai ke teknologinya. Walaupun akhirnya presiden kemarin juga, beberapa presiden juga sebelumnya mencanangkan untuk mandiri mobil atau Indonesia bikin mobil sendiri, misalnya SMK, ya. Sampai sekarang kita nggak pernah dengar ya, nggak pernah dengar nasibnya kayak gimana. Terus kemarin juga bikin drone, namanya apa ya? Saya lupa. Itu juga mandek karena dana risetnya nggak mencukupi, ya. Yaitu hanya alasan-alasan saja sebenarnya. Ya. Dan kalau yang kemarin paling parah itu waktu zamannya Pak SBY ya, ketika beliau membuat agenda untuk bikin mobil listrik mandiri gitu ya. Tapi jangka waktunya itu sekitar 9 bulan ya, nggak salah. Nah, itu dalam 9 bulan kita harus riset, harus bikin mesin sendiri, bikin sasis sendiri, bikin body sendiri ya. Walaupun sebelum-sebelumnya nggak ada riset ke sini, ya. Tapi dalam 9 bulan ini kita harus punya mobil listrik untuk event APEC. Gitu. Gara-gara event internasional, kita apa ya, mungkin ini salah satu filosofi juga sih ya, yang bikin 1000 candi dalam satu malam ya. Kita suka jadi orang deadlineer gitu ya mungkin ya. Nah, sampai ke sini gitu ya. Kita memicu teknologi ketika ada event-event internasional saja, kayak G20 ya. Para tamu itu diberi mobil-mobil listrik ya, biar kelihatannya Indonesia itu emang kesannya ya, menurut saya ini ya, kesannya Indonesia itu setuju mengenai kendaraan-kendaraan listrik gitu. Walaupun pada dasarnya kendaraan itu hanya kendaraan sewa dari negara-negara lain, dari Jepang gitu kan. Nah, itu juga miris ya. Kita hanya pencitraan gitu ya. Kita nggak sampai ke risetnya. Nah, itu juga PR buat kita semua. Terus bisa di next Mas Rivaldo. Nah, dan di Indonesia ternyata masuk ke kategori miskin ya. Mungkin isunya ini isu yang agak lama ya, beberapa bulan yang lalu.
bagaimana mungkin sebetulnya alam kita yang begitu banyak, tapi kita masih jadi negara miskin ya. Apalagi ketika isu nikel kemarin ya, yang sebagai bahan dasar baterai, itu kan katanya itu 50-100 tahun kendaraan listrik ini bakal eksis ya, atau bakal banyak peminatnya ya. Makanya nikel kita kemarin, isu nikel kita cukup hot gitu ya, cukup hangat untuk dibicarakan. Tapi kita masih menjadi negara miskin ya. Dan kemarin kalau tidak salah di daerah Batan itu ada investasi bikin baterai. Ya mungkin kayak sebelum-sebelumnya ya, kita hanya sebagai operatornya saja, kita nggak sampai ke risetnya. Karena emang riset itu mahal dan bisa dibilang rahasia negara juga ya. Nah, mungkin bisa di next, Mas Rivaldo. Nah, ini mengenai ketimpangan ya. Dan selain miskin, kita juga cukup mengalami ketimpangan antara si kaya dan si miskin gitu ya. Mungkin Mas Rivaldo yang cukup paham untuk membaca grafik ini ya. Oke. Kita di posisi di 0,38 ya. Kalau di angka tersebut mungkin bisa dibilang kita cukup rawan ya. Antara ketimpangan si kaya sama si miskin ini cukup jauh gitu. Cukup beresiko lah gitu. Oke, bisa di next lagi. Nah, ini bahas mengenai pendidikan ya. Kenapa riset kita selalu stagnan ya, nggak begitu baik? Karena salah satu faktornya orang-orang pintar kita, walaupun jumlahnya tadi 170 juta jiwa manusia di Indonesia, itu yang memiliki pendidikan bergelar dokter itu hanya sedikit. Dan ternyata di dokter itu juga kebanyakan jurusan-jurusan ini ya, agama ya. Jadi udah dokternya sedikit, kebanyakan jurusan agama, jadi jurusan yang saintis-saintis itu sedikit. Makanya kenapa isu agama, isu ekonomi, isu sosial tuh waktu masa-masa politik itu cukup hangat ya. Ilmu-ilmu yang kayak misalnya climate change, perubahan iklim, terus perubahan lingkungan dan sebagainya itu jarang dibahas ya. Karena orang-orang pintar ini bahasnya rata-rata itu. Kalau kita melihat di Amerika itu kan isu climate change itu kan cukup banyak digaungkan ya, karena memang dokternya di sana cukup banyak yang saintis. Nah, ini juga salah satu menjadi PR kita. Ya. Oke, bisa di next lagi Mas Rivaldo. Oke, mungkin di next lagi nggak apa-apa. Nah, ini salah satu hal yang menampar saya ya. Kita punya teknologi roket, tapi teknologinya sudah 5 dasawasa ya. Sudah hampir setengah 50 tahunan gitu ya. Udah jauh berapa generasi kan? Udah lewat 1 generasi dengannya. Kita nggak bisa sampai bikin jet tuh kita masih jauh gitu ya, bikin mesin jet dan sebagainya. Dan kemarin saya waktu nonton podcastnya anaknya almarhum Bapak B.J. Habibie ya, saya lupa namanya, itu beliau mengajukan proposal untuk bikin pesawat nasional ya, kayak waktu zamannya Pak Habibie itu kan kita kan berbangga karena kita bisa bikin pesawat. Nah, anaknya beliau ini mencoba mengembalikan masa itu kembali ya, dan mengajukan ke presiden gitu, tapi ditolak. Ditolaknya karena strategi atau mungkin apa ya, misi Indonesia untuk sampai 2024 itu nggak masuk. Proposal bikin pesawat itu nggak masuk karena teknologi pesawat itu kan jangka panjang yang nggak bisa hanya dalam 1 periode kepemimpinan tuh kan, itu nggak bisa. Nah, proposal itu ditolak entah ini karena periodenya mau habis atau mungkin karena hal yang lain. Tapi pada faktanya proposal itu ditolak. Itu juga cukup miris ya. Padahal kalau kita melihat Jerman, kenapa Jerman punya mobil yang ini ya, misalnya BMW itu kan terkenal ya, terkenal karena presisinya.
Kenapa Jerman punya mobil seperti itu? Karena rata-rata engineer-nya itu mantan-mantan yang bikin pesawat. Maka waktu itu Perang Dunia, Jerman kalah, engineer pesawat ini nggak boleh bikin produksi pesawat lagi. Jadinya engineer ini pindah ke otomotif mobil. Makanya kenapa mobil-mobil itu sangat presisi, sangat mantap lah gitu ya. Walaupun harganya mahal, tapi worth it dengan hasilnya. Nah, gitu. Beliau mengungkapkan seperti itu, kalau kita bisa menguasai teknologi pesawat, maka turunan-turunannya kalau otomotif, motor, mobil, dan kereta dan sebagainya itu kita bisa menjangkaunya gitu. Oke, selanjutnya bisa next slide. Nah, kita nggak boleh hanya seperti ini. Kalau kemarin ini saya screenshot podcast dari Ekonomi Politik ya. Di sini beliau membagi 5 kategori ini ya. Ada janitor, operator, manager, factor, leader. Berdasarkan indikatornya perilaku sama pengetahuan ya. Kalau perilakunya tinggi sama pengetahuannya tinggi, dia cocok jadi leader ya. Kalau factor itu perilakunya cukup tinggi, pengetahuannya cukup tinggi, dia cocok jadi factor. Terus selanjutnya manager, operator, janitor. Dan rata-rata orang Indonesia itu dia masuk ke janitor, operator, manager. Rata-rata mentoknya di manager ya. Kita ke factor atau leader itu. Dalam perusahaan luar negeri misalnya, kita nggak sampai ya. Saya pernah ikut webinar namanya PT Torkon ya. Itu rencananya perusahaan yang mau bikin pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya lupa posisinya di mana gitu. Itu masih perusahaannya mau ngajuin proposal ke presiden ya. Itu prosesnya masih kayak gitu. Nah, itu yang isi manajernya orang Indonesia. Dan ternyata manajer itu hanya manajer keuangannya saja. Manajer mengenai operasional, teknologi dan sebagainya itu nggak di orang Indonesia, rata-rata orang Amerika ya. Wah, saya merasa tertampar juga. Walaupun teknologinya berhubungnya nuklir, tapi kan yang menguasai masih orang-orang Amerika. Kayak gitu. Oke, bisa next selanjutnya. Nah, dan di akhirnya kita tanya ya, kita itu sebenarnya itu buat apa sih? Apakah benar kita orang Indonesia itu nggak bisa mengejar ketertinggalan? Kan? Apakah kita emang ditakdirkan untuk menjadi negara yang berkembang saja, nggak bisa membuat teknologi yang menyaingi atau menyamai minimal negara-negara maju? Kan? Nah, ini salah satu kutipan yang membuat saya tertampar juga ya. Sebelah kiri itu namanya Ricky Elson ya. Itu yang bikin mobil listrik waktu zamannya Pak SBY, namanya mobil Selo yang waktu itu ada kecelakaan sama Pak Menteri Dahlan Iskan itu ya. Nah, ini cukup berpengaruh ya. Dan beliau sekarang bikin semacam pondok, bukan pondok sih ya kayak pondok tapi isinya teman-teman mahasiswa yang pengen belajar mengenai teknologi listrik sama teknologi kincir angin untuk pembangkit listrik kincir angin. Ya. Nah, ini salah satu kutipan beliau. Ya. Itu adalah seberapa sungguh-sungguh kita bercerita. Cerita yang datang dari hati akan menggetarkan hati, membawa perubahan dan menyalakan bina marga. Kita harus mungkin rata-rata orang Indonesia itu umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun ya. Nah, kita memaknai hidup itu seperti apa ya? Apakah kita hanya bekerja pulang, bekerja lagi pulang gitu. Atau mungkin kuliah pulang gitu kan. Apakah kehidupan kita hanya sebatas itu ya? Nah, kita harus punya visi misi ke depan ya. Kita harus punya rencana ke depan. Kita punya PR besar ini kan. Sebagai orang berpendidikan terutama yang udah punya gelar ya. Yang udah punya gelar sarjana itu sebenarnya amanah gitu kan. Amanah dari kampus ke kita untuk membangkitkan atau memberi lentera teman-teman yang nggak punya akses pendidikan gitu. Seperti itu. Dan ada kutipan yang satu di sebelah
if you want to change the world, you have to start with yourself. Ya. Kalau teman-teman pengen merubah dunia, maka kita harus merubah diri kita. Ya. Misalnya dalam surat, saya lupa, ya, di dalam Al-Quran juga menjelaskan, ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah juga. Ya. Nah, kita minimal kita harus merubah diri kita sendiri, ya. Baru kita harus mengajak teman-teman yang lain. Dan saya pernah baca buku, ini buku yang cukup menarik, ya. Di buku itu menyatakan 1% populasi manusia di dalam suatu tempat, ketika 1% itu pengen merubah sesuatu, itu sangat bisa sekali untuk merubah 99% yang lain. Jadi kita minimal harus punya 1% jamaah, ya, dari suatu tempat populasi untuk merubah jamaah yang lain menjadi yang lebih baik gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, ini bisa di next lagi. Ya. Dan ini kata Ricky Arson juga sih. Ini yang cukup. Salah satu yang memberi semangat saya juga, ya, untuk belajar terus. Pastinya kalau selama kita belajar, selama kita riset, itu kan ada suatu masa yang membuat kita sedih, ya. Entah hambatan dari keluarga, entah hambatan dari dana, entah hambatan dari partner kita dalam riset, ya. Ya kita harus hadapi itu, ya. Karena itu tantangan dari Allah juga. Dan di situ juga ada pahala. Dan ini salah satu kalimat dari Ricky Alson bikin saya mungkin kadang sedih. Izinkan saya untuk menangis hari ini dan esok untuk bangkit kembali. Beliau menyatakan ini ketika Ricky Alson sama Pak Dahlan Iskan itu mengalami kecelakaan. Itu kan hujatan, makian dan lain sebagainya itu kan menimpa mereka. Bahkan beberapa orang di tim risetnya itu pada keluar karena nggak kuat dengan makiannya. Tapi beliau di esok harinya bangkit kembali, riset kembali, dan akhirnya bisa bikin mobil, namanya mobil Selo sama mobil Leaf. Walaupun pada akhirnya itu hanya sebatas pajangan sekarang. Ya, itu mungkin sedih juga. Oke, bisa di next lagi teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk sharing dalam hari ini. Semoga ada manfaatnya, walaupun ngomongnya kalau ngidul. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala, dan jika ada kesalahan dan kebodohan datangnya dari saya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa nih teman-teman materi kita pada hari ini, ya. Yuk, barangkali teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, bisa langsung di unmute kayak gitu. Langsung tanya saja. Oke, Pak Hidayat mau bertanya. Silakan Pak Hidayat, langsung saja. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pemateri, ya, sangat luar biasa menginformasikan mengenai relasi antara dunia fisika dan juga agama. Secara umum berarti berbicara mengenai relasi ilmu pengetahuan dan juga agama, khususnya agama Islam. Tadi dalam beberapa hal disebutkan tentang relasi antara dunia fisika atau ilmu pengetahuan dengan agama. Titik kuncinya adalah bahwa sekarang agama itu seperti dipisahkan dari ilmu pengetahuan, khususnya dunia Islam. Ya, tadi ada kata kunci juga masalah kejayaan. Iya benar. Dulu kita perlu ketahui bahwa universitas pertama di dunia itu dari orang-orang Muslim. Dulu Cordoba, Spanyol itu merupakan salah satu perpustakaan besar umat Muslim atau pusat pendidikan di dunia. Orang-orang Barat yang dulunya percaya tahayul, bahwasanya bumi itu sebagai pusat tata surya, tapi orang-orang Muslim percaya bahwa matahari sebagai pusat tata surya.
semuanya terdapat di Al-Quran. Tinggal bagaimana kita menginterpretasikan itu atau mengaktualisasikan itu dalam kehidupan berilmu pengetahuan. Pertanyaan penting adalah, kalaupun semua telah tertulis di dalam Al-Quran, ya, bahkan kemarin di Mesir di media tahun 70-an, salah satu ilmuwan Prancis masuk Islam hanya karena Al-Quran berani mengklaim bahwasanya mumi Firaun seperti ini, kondisi Firaun seperti ini, dia tenggelam dan lain sebagainya. Bahkan Al-Quran menjelaskan secara mendetail tentang proses terjadinya pembuahan dari sperma terus masuk ke jadi proses bayi untuk manusia. Itu memang ilmuwan dunia terkaget-kaget. Masa sih Nabi Muhammad yang hidup di padang pasir 1400 tahun yang lalu punya mikroskop misalnya untuk mendeteksi dan mengklaim hal tersebut, bahkan diakui dunia. Pertanyaan pentingnya adalah, kenapa sih kita masih tertinggal ya? Seolah-olah sekarang ilmu pengetahuan itu, research, penelitian, dan lain sebagainya itu diklaim oleh orang-orang barat. Ya mungkin sekarang negara Asia, Cina yang mungkin yang agak mendekati, tapi secara umum orang-orang muslim itu seperti tertinggal. Mungkin ada salah satu negara muslim yang dalam ilmu pengetahuan udah berkembang. Mereka Iran, ya, negara Iran. Mereka salah satu negara muslim paling berkembang sekarang ilmu pengetahuannya. Universitas mereka juga bagus-bagus, perkembangan teknologi militer, teknologi luar angkasanya juga bagus. Tapi sayangnya Iran kan masuk ke dalam ranah Muslim Syiah yang kita anggap itu keliru. Nah, jadi apa sih penyebabnya? Seperti itu, Pak. Siapa nih nama pemateri ini? Saya lupa tadi soal. Bapak yang cakep aja gitu. Ya, makasih. Oke. Langsung jawab atau tidak mungkin? Ya, langsung dijawab aja, Mas Wagil. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Pak Hidayat. Hilang lagi. Oke. Mungkin ini sepengetahuan saya dan mungkin teman-teman bisa mendapatkan atau mungkin bisa mengoreksi ini. Kenapa sekarang ini kebanyakan orang Muslim ketertinggalan dan teknologi yang lebih seperti itu ya, dan yang memberikan itu rata-rata orang non Muslim. Nah ini juga PR kita semua. Kalau menurut saya atau sepengetahuan saya, karena kebanyakan orang Muslim itu hanya belajar Al-Quran itu hanya sebagai penghafalan ya, nggak sampai ke implikasinya. Misalnya tadi salah satu surat Al-Mulk ayat 19 ya, kita tahu bahwa burung itu bisa terbang tuh karena berkah dari Allah ya. Tapi kita enggak. Kita hanya tahu ayatnya itu aja. Kita enggak sampai ke bagaimana burung itu benar-benar terbang itu caranya gimana sih? Apa aja sih di sana ya. Nah itu salah satunya karena kita emang untuk belajar Al-Quran itu hanya sebagai hafalan. Kita enggak sampai ke penerapannya. Padahal itu kan Al-Quran sebagai induk dari ilmu pengetahuan yang lain. Terus kedua, orang-orang non-Muslim kebanyakan ini ya sekarang ini emang kritis-kritis ya. Dan orang Islam hanya sebagai pembenaran saja dari ayat-ayat itu. Orang non-Muslim itu dia menguji ayat itu, apakah ayat ini memang benar, apa enggak, apa salah. Kalau benar, ya itu sebagai ilmu pengetahuan. Kalau salah, ya mereka mengkritik. Ya. Kalau benar, orang Muslim itu reaksinya hanya membenarkan. Ya. Wah, emang Al-Quran itu memang benar kalau udah. Benar kan Al-Quran itu dia menjelaskan ini, gitu. Kita hanya keluar-keluarnya itu hanya Al-Quran itu hanya sebagai pembenaran saja. Ya. Kita nggak sampai ke ranah analisisnya. Kalau tadi disampaikan mengenai pembuahan ya, mungkin di sini saya tanya coba ya, orang Muslim mana yang menjelaskan kalau bahwa proses pembuahan itu sudah dijelaskan di Al-Quran? Nggak ada yang namanya. Orang non Muslim lah yang menjelaskan. Kita hanya apa ya istilahnya, disuapi saja ya. Kita nggak sampai yang bikin makanannya itu lah.
kita nyeti suatu ilmu pengetahuan kita ini sebagai pembenaran saja. Itu jadi salah satu PR kita semua. Dan walaupun ada orang Muslim yang masuk ke Islam tuh ya salah satunya dari hidayah Allah, tapi dia kan awalnya orang non Muslim, kan? Bukan orang Muslim. Ya. Mana nih orang Muslim yang lain? Kenapa orang non Muslim yang mencari asal muasalnya? Kenapa enggak orang Muslim sendiri? Apakah kita nggak ada yang pintar-pintar? Apakah kita IQ-nya paling rendah? Menurut saya enggak, karena semua orang pasti dibekali akal pengetahuan dari Allah. Tergantung kita mau mengarahkan kemana akal itu. Kayak gitu. Masa dari 270 juta orang di Indonesia ini ya, mayoritasnya tadi sekitar 200 jutaan gitu ya. Masa nggak ada orang pintar sih? Masa orang pintar yang kaya Habibie udah nggak ada lagi kan? Masa kayak gitu kan? Menurut saya enggak ya. Tapi karena emang dari segi regulasi dari Indonesia juga kadang juga bikin menyakitkan para periset. Mungkin saya bisa kasih contoh salah satunya itu namanya Pak Warsito, Prof. Warsito. Nah, beliau bikin alat kanker, bukan alat kanker, alat penghilang kanker waktu di 2010-an lah. Dia bikin alat itu dan sudah ada testimoni para pengidap kanker itu ya. Saya lupa kankernya apa ini, tapi bentuk alatnya itu kayak helm ya. Mungkin teman-teman masih ingat beritanya ya. Di kayak helm dipasang di kepala, alat ini bisa menghilangkan kanker. Dan beberapa testimoni dari yang memiliki kanker itu merasa kankernya, bukan merasa, tapi memang benar-benar kanker itu tereduksi ya, atau mungkin bisa sampai hilang juga gitu kan. Nah, tapi dari pihak IDI, Ikatan Dokter Indonesia itu menampilkan atau menyatakan kalau alat ini nggak safety, ya. Alat ini nggak aman, sampai di bukunya itu ngasih lampiran-lampiran surat dari IDI kalau menyatakan alat ini nggak safety, alat ini membahayakan, harus dimusnahkan dalam artian dihentikan risetnya. Tapi nyatanya alat ini teruji di Jepang, dan bahkan Pak Warsito punya penghargaan di Jepang. Jadi orang Jepang menghargai karya beliau, tapi orang Indonesia sendiri nggak menghargai. Itu salah satunya. Kenapa kadang orang Indonesia yang sebenarnya banyak orang pintar, tapi kebanyakan orang-orangnya pada ke luar negeri, karena regulasinya kayak gitu. Bukan berarti aturan yang nggak ada di Indonesia itu produk itu nggak bisa diproduksi. Barangkali regulasinya itu nggak bisa menyamai, atau mungkin nggak ada pembaruan regulasi gitu. Itu kan juga jadi PR itu kan. Sebenarnya produk ini ke depan bakal banyak peminatnya, tapi kalau regulasinya sekarang ini menahan alat itu untuk diproduksi, ya kita pasrah nih ya sebagai periset nih ya. Karena periset kan memang kalau nggak ada DNA salah satunya kan kita juga stagnan. Kita mau gimana lagi? Makanya orang-orang pintar di Indonesia itu banyak ke luar negeri kayak gitu. Mungkin itu bisa menjawab, atau mungkin ada tanggapan dari Mas Hidayat. Iya, terima kasih. Memang persoalan itu dari ruang lingkup orang Muslim sendiri sih. Saya pernah nonton salah satu ustadz, ditanya jemaah kayak gini, Pak Ustadz, di luar angkasa itu ada alien gak sih? Ada kayak kehidupan lain selain umat manusia nggak sih? Jawabannya, udahlah kamu ngapain nanya kayak gitu? Kamu itu di rumah ngaji, terus sholat, tahajud, nggak usah pikirkan yang seperti itu. Hanya nama dan berpikiran saja. Mending kamu fokus untuk beribadah. Mungkin tujuannya baik, ya kan? Mungkin tujuannya baik, tapi secara sistematik itu kayak menyuruh nggak usah lah pelajari hal-hal yang nggak penting gitu. Mungkin itu nggak penting, tapi ketika kita bertanya, berarti ada riset di situ, akan mendapatkan sebuah pengetahuan. Kenapa sambut berjalannya
bareng-bareng gitu, nggak sendiri-sendiri. Itu kan pertanyaan. Kita kan cari tahu. Jadi mungkin karena memang pola sistem dai kita atau mungkin para ustadz-ustadz kita yang terpola bahwasanya nggak usah ribet lah, yang penting masuk surga aja deh kayak gitu dengan cara ibadah. Walaupun mungkin saya juga secara amatir muslim misalnya, ya masuk surga itu banyak caranya juga, walaupun ibadah itu adalah nomor satu, tapi banyak hal pengetahuan itu sebagai amal jariah yang digunakan, tulisan kita yang dibaca, yang dikutip ketika kita meninggal pun itu bakal jadi amal gitu. Jadi memang polarisasi demikian yang membuat umat muslim itu secara pengetahuan terbengkalai. Dari hal-hal yang kecil seperti itu saja. Orang bertanya tentang itu langsung kayak, ngapain sih kayak dihardik, kayak ya nggak usah lah yang kayak gitu, nggak usah peduli gitu. Iya kan? Mungkin tanggapannya seperti itu sih Pak. Pak Dwi Ragil Prasetyo. Ini Pak Ragil ini bukan dari Jerman kan? Oh. Itu dari yang lain loh Pak. Oh sorry, canda. Ya, itu juga salah satu faktor yang lain ya dalam agamawan ya bisa dibilang ya. Kebanyakan ya mungkin kita juga bisa melihat di pondok-pondok yang konservatif ya, di mana mereka hanya belajar kitab-kitab yang ya kitab-kitab agama ya, tapi kitab seperti matematika, fisika bahkan ya, nggak pernah diajarin di pondok-pondok ya. Itu juga jadi PR ini ya. Kita membuat generasi yang menampilkan ilmu-ilmu yang mengenai ya mungkin kemanusiaan ya, dan ilmu mengenai teknologi ini. Kita hanya fokus di spiritual saja ya. Makanya kita kadang berdebatnya karena berdebat spiritual, nggak berdebat ilmu pengetahuan. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu kan salah satu ilmu yang bisa diperdebatkan teorinya nih. Kayak misal teori Newton dan sebagainya itu kan bisa diperdebatkan. Ya mungkin itu juga jadi PR kita ya. Dan pintar-pintar kita memilih dai atau mungkin ustadz-ustadzahnya. Beliau itu mengarahkan kita kemana ya. Dan kita nggak harus mencela mereka gitu ya, tapi kita mengingatkan. Dan walaupun ya kalau menurut pandangan saya ya, ketika kita bertemu kelompok mungkin misalnya Syiah atau mungkin Wahabi dan lain sebagainya, kalau ranahnya ranah ilmu pengetahuan ya kita berteman, kita bersahabat, kita bikin riset bareng gitu ya. Tapi kalau hal spiritual ya monggo silakan masing-masing gitu. Misalnya Iran sekarang ini, tadi Pak Ida juga menyampaikan kalau Iran ini teknologi sekarang cukup maju, walaupun di embargo ekonomi sana-sini ya. Tapi risetnya juga bagus, dia bikin drone dan sebagainya. Indonesia kemarin isunya bikin drone tapi nggak jadi. Saya lupa nama drone-nya. Nah, walaupun basicnya mereka Syiah, tapi kalau kita niatnya pengen belajar ilmu pengetahuannya, kenapa enggak kita belajar sama mereka? Kayak gitu sih. Ya itu juga PR di sisi lain ya, selain dari hal yang saya sampaikan tadi ya. Kita terlalu disibukkan oleh hal spiritual. Kita fokus ke spiritual terus. Padahal ilmu pengetahuan atau kita membuat ilmu pengetahuan yang baru itu kan juga ibadah, kan? Ibadah nggak hanya sholat, puasa dan sebagainya. Kita membuat misal mata pelajaran baru nih, ya, itu kan juga ibadah nih, malah jadi amal jariah. Misal hukum hidayat ya, namanya itu kan menjadi amal ibadah yang seterusnya kan. Nah sekarang jarang ada kayak gitu. Mungkin bahkan nggak ada. Oke, makasih Pak Dwi, Bang Rivaldo. Saya selesai pertanyaan. Nanti berkembang ya, mungkin lain ada bertanya. Soalnya Ragil namanya, saya kira tinggal di Jerman. Ya, kalau pengen belajar, pengen ke Jerman sama Jepang. Siap. Oke, insya Allah. Mungkin teman-teman ada tanggapan lain atau pertanyaan mungkin? Masih seru loh ini. Pembahasan mengenai sains dengan Islam. Karena kalau kita berpikir ya, ketika peradaban Islam dulu ini ya, jaya ya, kita kan pasti nggak asing lah dengan nama-nama Al-Khwarizmi gitu ya, penemu angka 0 kayak gitu ya, atau aljabar.
Itu kan juga beliau ketemunya di mana? Di ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu. Kemudian ada juga Ibnu Sina gitu ya. Di kitabnya itu Tibun apa ya? Jadi mengenai bedah tubuh ya, mengenai ilmu buku bedah kayak gitu ya. Itu pun juga sama dari ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu. Jadi mereka itu juga ulama, sekaligus mereka juga saintis kayak gitu. Masya Allah luar biasanya seperti itu kayak gitu. Dan mereka itu semua menemukannya di ayat-ayat Al-Quran. Mereka membaca, kemudian memahami, dan ternyata ya menemukan penemuan itu. Bahkan tadi dijelaskan Mas Ragil juga, Ibnu Firnas kan juga sama. Yang sebelumnya itu terbang itu kan Ibnu Firnas beberapa kali menemukan penemuan juga ya gitu. Sebelum akhirnya beliau itu wafat ya gitu ya ketika terbang itu. Kayak gitu. Itu kan Masya Allah seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Ada tanggapan atau pertanyaan nih mengenai sains? Satu lagi mungkin. Satu lagi. Pada nggak penasaran atau gimana ini? Oke. Iya nih, bener nih. Kita lihat ya. Nah, mungkin ini menanggapinya. Dan sayangnya 1000 sayang ya. Buku otentik atau buku asli Ibnu Sina itu yang megang bukan orang Muslim. Kalau nggak salah di Inggris atau di mana ya, di negeri Eropa ya. Yang sebenarnya punya kita tapi kita nggak megang. Ini juga cukup aneh. Iya, lucunya gitu sih. Nah, ini juga kan diganti. Oke. Iya benar sih, benar-benar. Jadi banyak penemuan-penemuan dari kaum muslimin itu yang diganti ya, bahkan nama-namanya pun juga diganti dengan nama yang disesuaikan dengan nama-nama barat ya gitu ya. Jadi kita tidak menganggap bahwasanya itu adalah seorang muslim yang menemukan itu. Gitu. Oke. Ya seperti itu sih. Insya Allah. Luar biasa menjadi PR tersendiri nih bagi kita sebagai umat muslim. Oke. Gimana? Ada yang lain untuk bertanya atau menanggapi lagi? Pasti kita ingin ya untuk bahkan penemu ini ya Mas, penemu 4G ya gitu ya. Itu profesor siapa namanya? Aku lupa. Itu kan beliau juga seorang muslim yang taat kan di Jepang itu kan hak patennya itu. Sekarang jadi dosen di Telkom kalau nggak salah. Oh iya, siapa namanya? Aku lupa. Dengan penampilannya itu penampilan yang seorang yang nggak kelihatan beliau itu seorang profesor ya gitu, seorang yang bisa menemukan itu ya, menemukan hak paten 4G ya gitu kan. Itu kan luar biasa gitu. Iya, mungkin izin apa ya sharing lagi sih. Iya. Kalau nggak ditanya mungkin saya sharing sedikit ya. Ketika saya PKL di PT Didek Engineering Indonesia atau di Salatiga ya, saya cukup kagum ya. Dia perusahaan yang bikin mesin CNC, mesin yang kayak mesin bubut tapi mesin yang otomatis ya. Jadi misal kita bikin kerangka motor atau mungkin salah spare part motor ya, bahan besi, ngukirnya itu namanya pakai mesin CNC. Di Salatiga itu ada perusahaan kayak gitu dan orang Indonesia yang punya. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, namanya D-Tech Engineering. Ketika saya waktu PKL di sana, pemilik perusahaannya pernah menyampaikan, sebenarnya kalau kita bikin hak paten itu gampang banget. Ya. Kita bikin hak paten itu gampang. Ya. Tapi entah kenapa orang Indonesia itu untuk hak paten, terutama teman-teman riset, misalnya dosen dan sebagainya, itu sangat sedikit, nggak sampai 10 gitu. Tapi di sana bisa sampai 10. Mungkin ratusan ya hak paten di perusahaan itu, tapi hak patennya itu hak paten dari kliennya sih, bukan hak paten perusahaan. Tapi kalau kita bikin hak paten itu sebenarnya gampang-gampang aja, tergantung kitanya pengen mengusahakan apa enggak gitu ya. Seperti itu sih. Oke, insya Allah. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nih? Satu lagi, nggak ada yang mau tanya. Oke, sepertinya nggak ada sih. Mungkin dari ini Mas Ragil ada closing statement mungkin buat kita. Berat ya. Mungkin ini PR saya juga sih.
pada intinya kita hidup kan harus memiliki makna ya. Katanya orang meninggal tuh hanya namanya saja yang masih teringat ya, atau karyanya ya. Karya seperti apakah yang kita tinggalkan semasa hidup kita ya kan. Misal anak kita atau cucu kita atau mungkin teman dari cucu-cucu kita ya. Mengenal kita itu sebagai apa sih ya? Apakah hanya sebagai orang biasa yang hidup kerja terus pulang dan pada akhirnya kita meninggal deh, nggak ada karya yang abadi di sana. Nah itu jadi PR kita semua ini ya. Kita mau meninggalkan karya seperti apa untuk kehidupan ini, terutama di Indonesia ini ya. Entah teman-teman misalnya di bidang ekonomi atau pengusaha dan sebagainya, ya mari kita support bareng-bareng ya. Kita mau mengarahkan peradaban Indonesia ini kemana? Karena peradaban Indonesia ini, ya betul sekali. Karena peradaban Indonesia ini peradaban yang ini ya, tergantung periode dari kepemimpinan negeri ini. Misalnya periode ini fokusnya ke infrastruktur ya. Nah, ketika periode ini sudah selesai, periode selanjutnya mau melanjutin apa ini? Nggak ada periode jangka panjangnya. Ya. Nah, mungkin dari salah satu kita di sini, atau mungkin bareng-bareng monggo ya. Kita mengarahkan peradaban Indonesia itu mau kemana ya? Yang bisa menentukan ya kita sendiri ya, bukan orang lain. Gitu. Ya, mungkin saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kurang. Baik, jazakallah khairan Mas Ragil atas materinya ya, Masya Allah yang luar biasa ya. Beliau ini senang riset ya gitu teman-teman. Jadi beliau itu sering riset ya gitu. Makanya saya suruh isi aja ini materi ini kayaknya seru kayak gitu. Karena ketertarikannya juga di dunia riset, makanya ya mungkin nanti ke depannya kita akan bahas-bahas lagi ya mengenai sains ya gitu. Jazakallah khairan juga buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah ikut aktif ya gitu ya. Apabila nanti misal ada yang mau ditanyakan di luar ini, apabila teman-teman dapat ini ya suatu pertanyaan gitu, bisa ditanyakan saja ke nomor saya, itu kan di grup itu ya. Bisa ditanyakan, nanti saya sampaikan ke Mas Ragil ya gitu. Mungkin kita cukupkan pada malam hari ini ya sharing seasonnya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar yang banyak, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.